Apabila kita merujuk kepada sejarah, maka kita akan mendapati beberapa peristiwa yang berkaitan langsung dengan penamaan kota Makassar. Salah satunya dari buku yang berjudul Asal-Usul Kota di Indonesia Tempo Doloe. Di dalam buku tersebut diceritakan pula asal-usul nama kota Makassar. Nah, apabila kita merujuk secara etimologi, kata Makassar sendiri berasal dari kata Mangkasarak, yang artinya mulia dan jujur. Selain itu, terdapat pula versi lain mengenai penamaan kota Makassar ini. Konon kabarnya, penamaan kota Makassar ini berasal dari sebuah peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa yang sangat sakral. Pada suatu pagi, di tahun 1605, di tepi pantai Tallo, Baginda Raja Tallo ke-6 kedatangan seorang lelaki yang berjubah putih dan bersurban hijau. Diceritakan bahwa pria tersebut memiliki wajah yang tampak teduh dan memancarkan cahaya. Pria itu kemudian berjabat tangan dengan Baginda Raja. Di telapak tangannya terdapat tulisan 2 kalimat syahadat. Baginda Raja Tallo kala itu mempercayai bahwa sosok pria berjubah putih dan bersurban hijau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dari cerita tersebutlah kemudian yang dipercayai sebagai salah satu jejak sejarah asal-usul nama kota Makassar, yang kemudian dari peristiwa tersebutlah kemudian dicetuskan sebuah nama, yaitu Makassar, yang diambil dari kata Akasaraki Nabiya, yang artinya Nabi telah menampakkan dirinya. Meskipun dalam kiprahnya, kota Makassar sempat berganti nama menjadi Ujung Pandang, namun pada akhirnya bisa berganti nama kembali menjadi Makassar, dan terus bertahan hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun. Makassar telah berkembang dengan sangat pesat. Makassar kini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dalam segi kemajuan peradabannya. Bahkan Makassar telah menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan kota nomor 1 di Indonesia bagian timur. Untuk menjawab asal-usul nama kota Parepare, kita perlu untuk kembali ke masa lalu. Kita perlu kembali ke zaman di mana Parepare belum seperti sekarang ini. Zaman di mana Parepare belum mempunyai nama. Zaman di mana Parepare masih menjadi dataran tinggi biasa yang masih dikelilingi oleh semak belukar. Ya, dulunya Parepare banyak ditumbuhi oleh semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang di tanah yang agak liar. Semak-semak ini tumbuh dari ujung utara hingga bagian selatan kota. Ya, kota Parepare di masa ini hanyalah dataran tak berpenghuni yang ditumbuhi dengan semak belukar yang sangat banyak. Dalam sejarah lontara kerajaan Suppa menyebutkan bahwa sekitar abad ke-14 ada seorang anak Raja Suppa yang meninggalkan istana dan pergi ke arah selatan untuk mencari dan membuat wilayahnya sendiri. Wilayah yang dia pilih adalah wilayah yang berada di sekitar tepian pantai, dikarenakan dia suka memancing. Wilayah itu kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Soreang. Kemudian pada abad ke-15 berdiri lagi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bacu Kiki. Dua buah kerajaan ini berdiri dengan kokoh pada masa itu. Adanya dua kerajaan ini menarik minat dari Raja Goa saat itu, yang bernama Mandrigau Daeng Bonto Karaeng Tona Palangga, yang merupakan Raja Goa ke-11 kala itu. Dikarenakan penasaran dengan dua kerajaan ini, akhirnya Raja Goa memutuskan untuk melakukan kunjungan persahabatan ke kerajaan tersebut. Sesampainya di sana, beliau berjalan-jalan dari Kerajaan Bacu Kiki hingga Kerajaan Soreang. By the way, for your information, Raja Goa ini kala itu dikenal sebagai orang yang sangat ahli dalam urusan strategi, dan beliau juga dikenal sebagai seorang pelopor pembangunan.
Ketika beliau sedang asik dengan kunjungannya itu, beliau terpesona dengan keindahan pantai yang dia lewati kala itu. Dan kala itu, spontan beliau berkata, "Baji kini pare," yang artinya, bagus kalau dibuat pelabuhan di sini. Akhirnya, dari sepatah kata beliau ini, lokasi tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah pelabuhan. Dan kemudian melekatlah nama Parepare itu sendiri dengan identitasnya sebagai kota pelabuhan kala itu. Akhirnya, pelabuhan tersebut kian ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah yang datang untuk berjualan di kawasan Supa. Dan sejak saat itulah kemudian kata Parepare pun dijadikan sebagai nama resmi daerah ini. Meskipun begitu, di era kolonial Belanda memanfaatkan pelabuhan tersebut dan menjadikannya sebagai kota penting di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Disinilah kemudian Belanda mendirikan markas dan melebarkan sayap kolonialnya ke segala penjuru Sulawesi Selatan. Singkat cerita, kala itu meletuslah Perang Dunia Kedua yang berakibat pada terhapusnya nama pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1942. Dan kemudian, setelah menyelesaikan konflik dengan Jepang, akhirnya masuklah zaman kemerdekaan di tahun 1945. Pada waktu itu, wilayah Parepare masih terbilang sangat luas karena meliputi wilayah Baru, Sidenreng Rapang, Enrekang, dan juga Pindrang. Sebelum akhirnya, wilayah-wilayah tersebut pun dipecah dengan Baru, Sidenreng Rapang, Enrekang, dan Pindrang mendirikan kabupatennya masing-masing. Dan Parepare sendiri berdiri sebagai sebuah kota praja tingkat 2 yang kemudian diganti menjadi kota Madya. Istilah kota Madya kemudian berubah lagi menjadi hanya kota saja dan berlaku sampai sekarang ini. Dengan didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah wali kota pertama di tanggal 17 Februari 1960, maka hari tersebut jugalah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Parepare. Palopo sendiri adalah kota yang sangat bersejarah di Sulawesi Selatan. Kota ini dulunya merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kerajaan Luwu. Dan Kerajaan Luwu itu sendiri adalah salah satu dari 3 kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, serta merupakan kerajaan tertua yang ada di Pulau Sulawesi itu sendiri. Palopo merupakan kota yang juga menjadi saksi dari perjuangan rakyat Luwu dalam mengusir penjajah di masa peperangan, dan juga menjadi saksi dari bergabungnya Tanah Luwu ke dalam Republik Indonesia yang kemudian merdeka dan bebas dari kuasa penjajah. Tapi di balik itu semua, kira-kira dari mana asalnya nama Palopo itu sendiri? Well, mari kita kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu. Kita kembali ke zaman di mana Indonesia masih belum merdeka, zaman di mana kerajaan Luwu masih berdiri dan memerintah di kota Palopo. Kala itu, kota Palopo masih bernama Ware. Hal ini juga bisa kita temukan dalam kitab Lagaligo, sebuah kitab legendaris yang juga merupakan karya sastra terpanjang yang ada di dunia. Nah, diperkirakan kata Palopo pertama kali digunakan pada tahun 1604. Tepat di saat pembangunan Masjid Jami tua yang ada di kota Palopo. By the way, Masjid Jami ini masih ada sampai sekarang loh. Dan for your information saja, Masjid Jami tua yang ada di Palopo ini adalah masjid tertua ke-6 yang ada di Indonesia. Jadi, menurut buku sejarah Luwu yang saya baca, konon kabarnya pada saat Masjid Jami ini dibuat, orang-orang sedang berusaha untuk menancapkan tiang utama pada Masjid Jami itu, yang sebenarnya sampai sekarang pun masih bisa kita lihat apabila kita berkunjung ke Masjid Jami itu sendiri. Konon kabarnya, pada masa penancapan tiang utama di Masjid Jami itu sering terdengar kata Palopo, Palopo, Palopo. Olehnya itulah yang kemudian menjadi inspirasi orang-orang untuk kemudian menjadikan nama kota ini sebagai Palopo. Meski demikian, saya merasa kalau penjelasan ini masih kurang jelas. Dari mana kata Palopo ini bisa terdengar? Awalnya, saya mengira
kalau ini merupakan bisikan dari suatu makhluk halus yang berbisik kepada orang-orang di sekitar masjid kala itu. Namun ternyata tidak. Setelah saya coba mencari tahu informasi lebih lanjut, ternyata kata palopo ini adalah kata yang diteriakkan oleh para warga kala itu. Jadi ketika tiang utama masjid jami itu hendak dipasang, masyarakat berteriak palopoi, palopoi, yang artinya tancapkan atau masukkan. Lebih tepatnya, teriakan ini ditujukan untuk menyemangati orang-orang yang hendak menancapkan tiang tersebut. Singkat cerita, istilah ini mulai tersebar dan kemudian menjadi inspirasi untuk menjadikan kata palopo sebagai nama daerah itu sendiri. Meski demikian, terdapat pula sumber lain yang mengatakan bahwa palopo itu sendiri memiliki arti berupa panganan khas asal Palopo yang terbuat dari ketan, gula merah, dan juga santan. Nah, kemarin pas saya ke Pekan Budaya Tanah Luwu, sepertinya ada salah satu kue yang diperkenalkan dengan nama Palopo. Kalau saya tidak salah dengar waktu itu, soalnya agak berisik juga di situ. Nah, bisa jadi kue tersebutlah yang dimaksud. Dan bisa jadi pula kue yang bernama Palopo ini sendiri sebenarnya sudah tidak ada lagi, alias sudah hilang di telan zaman. Bagaimana menurut kalian?